Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Bermain di pantai saat liburan, kakak beradik di Tuban terseret ombak. Sang kakak meninggal sementara adiknya selamat. Rampok satu karung tembakau di toko, dua pria di Jember dibekuk polisi. Wanita Parubaya di Bangkalan dikeroyok gara-gara membuang air cucian beras di halaman rumah tetangganya. Peristiwa pencurian terjadi di sebuah toko tembakau di Jember. Aksi kedua pelaku tergolong nekat karena mencuri saat siang hari saat kondisi toko ramai. Berbekal senjata tajam jenis celurit, pelaku membawa satu karung tembakau. Saat diringkus, pelaku mengaku mencuri karena kecanduan narkoba. Sambil membawa sebilah celurit, pelaku yang merupakan warga Kecamatan Kelaka, Kabupaten Lumajang, turun dari sepeda motor dan langsung mengambil satu karung tembakau kering yang terletak di atas meja dagangan. Penjaga toko sempat berteriak meminta tolong, namun ancaman senjata tajam membuat warga tak berani mendekat, hingga pelaku kabur meninggalkan lokasi. Berbekal ciri-ciri dan rekaman kamera pengawas, petugas kepolisian akhirnya meringkus pelaku dan langsung digelandang penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Jember. Saat diinterogasi, pelaku mengaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan narkoba. Kemarin ada berita viral pada tanggal 25 November terkait dengan pencurian tembakau membawa senjata tajam berupa celurit. Saat itu kita melakukan penyelidikan, kita dapati ada 2 orang pelaku. Dan saat ini sudah kita amankan 1 orang pelaku, satunya lagi sedang dalam pengejaran. Adapun hasil penyelidikan setelah kami melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah pelaku dan hasil pemeriksaan pelaku menyatakan bahwa barang tersebut dijual seharga Rp600.000 dan digunakan untuk membeli narkotika. Sebagai barang bukti, polisi menyita celurit dan pakaian yang digunakan saat beraksi. Petugas juga menyita alat hisap sabu-sabu dari rumah pelaku. Polisi masih mengembangkan peristiwa ini dan memburu 1 orang rekan pelaku yang identitasnya telah dikantongi petugas. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Gara-gara membuang air cucian beras di pekarangan rumah tetangga, seorang wanita Parubaya di Bangkalan dikeroyok oleh 5 orang tetangganya. Akibat kejadian tersebut, korban yang sudah lanjut usia mengalami trauma dan melaporkan kasus ini ke polisi. Nur Hayati, wanita Parubaya berusia 43 tahun di Dusun Pakaan, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, menjadi korban pengeroyokan oleh 5 orang tetangganya. Peristiwa ini bermula dari hal sepele saat korban membuang air cucian beras di pekarangan yang berbatasan langsung dengan pekarangan rumah para pelaku. Merasa tidak terima, para pelaku memprotes tindakan korban sehingga terjadi cekcok hingga emosi kedua belah pihak memuncak. Dalam kondisi emosi, 5 orang tetangga korban yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki melakukan pengeroyokan terhadap korban. Para pelaku juga mengacungkan benda tumpul seperti kayu dan palu. Beruntung aksi tersebut dapat dihentikan sehingga korban tidak mengalami luka serius. Meski demikian, korban mengaku mengalami trauma akibat kejadian itu. Didampingi keluarga, korban akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangkalan dengan melampirkan bukti video rekaman pengeroyokan. Awalnya bahwa korban ini membuang air di dekat rumahnya, kemudian ada tetangganya yang tidak terima, kemudian cekcok mulut sampai akhirnya korban dilakukan pengeroyokan oleh para terlapor.
Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dengan memanggil sejumlah saksi serta para terlapor guna mengungkap secara utuh peristiwa tersebut dan menetapkan tersangka dalam kasus pengeroyokan ini. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Ratusan warga binaan di Lapas Kelas 2B Mojokerto diajak makan bakso bersama menjelang akhir tahun 2025 selain menjaga kebersamaan dan kekeluargaan. Kegiatan itu sebagai refleksi akhir tahun para narapidana untuk mengevaluasi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sebanyak 900 lebih warga binaan di Lapas Kelas 2B Mojokerto berkumpul di lapangan blok tahanan dan narapidana untuk bakso alias makan bakso bareng. Dalam kegiatan bertajuk Refleksi Akhir Tahun, pihak Lapas Kelas 2B menyiapkan lebih dari 1.000 porsi bakso untuk dimakan bersama. Para warga binaan merasa senang sebab bisa merasakan suasana kekeluargaan tanpa sekat apapun antar sesama narapidana, petugas, dan kepala lapas. Apalagi saat itu hadir pula Bupati dan Kepala BPBD Mojokerto, serta Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur. Ajak makan bareng bakso bersama-sama dari lapasnya. Dan ini baksonya seperti ini. Dia baksonya besar-besar banget, ada yang kecil. Ini dalam rangkanya menyambut refleksi akhir tahun 2025 dan menyambut tahun baru 2026. Bupati Mojokerto Muhammad Al-Bara mengatakan refleksi akhir tahun untuk warga binaan di dalam lapas menjadi momen penting untuk mengevaluasi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur Kadiono mengatakan, meski dikemas ringan dengan makan bakso bersama, namun kegiatan ini memiliki makna sangat dalam untuk menumbuhkan semangat berubah menjadi lebih baik. Bahwa dengan kebersamaan mudah-mudahan ada sinergi, saling muhasabah diri, sehingga teman-teman saudara kita punya semangat dikunjungi oleh bapaknya, punya semangat untuk berbuat baik, sehingga nantinya bisa memberikan kontribusi buat masyarakat, bangsa, dan negara. Di akhir kegiatan, para warga binaan diajak berdoa bersama agar diberi ketabahan selama menjalani hukuman dan diberikan kekuatan untuk menjadi lebih baik di masa depan. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto.